Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Malam ini sudah masuk ke episode yang ke-19. 19. Dan topiknya ini Unik. unik ya. Sangat unik. Jadi karena saya sales dan atau marketing, ini topiknya ini Menjual ya. sangat ini ya, mengundang pertanyaan orang gitu. Jadi antusias orang. Mau cerai, tapi ada tanda tanyanya. Kalau nggak ada tanda tanya ini jadi masalah besar ini. Mau cerai, artinya kita jadi biro konsultasi cerai nanti, perceraian. Tetapi karena ada pertanyaan, tanda tanya, mau cerai, wah ini satu topik yang bisa mengundang orang. Bahasa marketingnya ini udah cocok ini istilahnya ya. Dan saya yakin pembahasannya akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf dan Tante Kuntaraf akan sangat menarik pada malam hari ini. Pastinya begitu. Jadi semua orang juga bisa menyaksikan dan mendapatkan kesimpulan apa yang akan dibawakan dari topik ini. Baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan bacakan ayat tema kita. Malam ini terdapat dalam Matius 9, ayat yang ke-6, Matius pasal yang ke-9, 19, Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-6, dengan judul perikop perceraian. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Wah, ayat yang bagus sekali ya. Baik, saya undang pemirsa yang ada di rumah, kita untuk bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali pada malam hari ini Tuhan, kami akan mengikuti program Obsesi Hati yang disiarkan langsung oleh Hope Channel Indonesia. Kami mohon Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap acara ini, kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Berkati peralatan yang digunakan di Hope Channel Indonesia agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus hamba mendoakan Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya hikmat bijaksana surga akan menjadi bagian mereka, sehingga pembahasan pada malam hari ini yang sangat penting dan sangat baik akan boleh menjadi satu pelajaran rohani, pelajaran bagi kehidupan kami. Dan sesuai dengan firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan, kami berdoa juga kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini. Biar berkat berkelimpahan juga menjadi bagian mereka, dan Roh Kudus Tuhan akan menjamah hati mereka, sehingga pelajaran pada malam hari ini akan memakan tempat di dalam hati kami semua, dan kami boleh dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, ampuni dosa kami yang begitu banyak. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan sebentar, ataupun ada masalah rumah tangga yang dihadapi saat ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya di YouTube dan Facebook. Silakan menginformasikan lokasi di mana Anda berada beserta pertanyaannya, dan kami akan membacakan pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh narasumber kita. Dan kiranya semua pertanyaan yang dijawab ataupun pembahasan yang dibawakan itu dapat menjadi bantuan bagi kita dan membantu kita di dalam kehidupan kita, menyelesaikan masalah-masalah kita, dan kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di Amerika Serikat. Iya. Shalom. Shalom pendeta dan Ibu Pendeta. Bisa sekalian, Shalom, Leo, Fitri, dimanapun Anda berada. Selamat malam di Indonesia. Selamat berjumpa pagi kembali. dari North Carolina. Berjumpa kembali. Senang bertemu kembali dengan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini pembahasannya sangat menarik ini. Pasti banyak orang bertanya-tanya nih, apa maksud dari topik ini? Mungkin
Ya, kita persilakan pendeta dan ibu pendeta untuk membawakan topiknya malam ini. Ya, silakan pendeta. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, memang kami berikan judul ini oleh sebab ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang dan berhubungan dengan masalah perceraian. Jadi kita mau tanya, mau cerai, apakah memang mau bercerai? Dan kita dapatkan menurut Alkitab, apa yang Alkitab katakan? Dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini sudah dibacakan tadi oleh Leo. Jadi sama sekali tidak boleh bercerai kalau dalam ayat ini. Jadi yang ceraikan ya, yang dipersatukan oleh Allah, ya, yang boleh ceraikan hanya Allah, ya. Yaitu kalau misalnya salah satu meninggal, nah itu bisa terjadi, artinya mau tidak mau terjadi suatu perceraian. Jadi tidak boleh diceraikan oleh manusia, apakah oleh sang suami ataupun sang istri, kecuali ada satu alasan tertentu, dan itulah yang kita akan bahas bersama-sama. Nah sekarang, ternyata banyak sekali orang yang bercerai. Bagaimana statistik perceraian di Amerika? Kebetulan kami di Amerika, ya. Ya. Waktu tahun 1870, ternyata hanya satu perceraian dari 34 pernikahan. Jadi masih jarang, ya. Tahun 1900 satu perceraian dari 12 pernikahan. Jadi sudah makin naik ini. Kemudian tahun 1930 ada satu perceraian dari 6 pernikahan. Wah, makin gawat ini, makin sering terjadi perceraian. Dan sejak 1978 sampai sekarang satu perceraian dari 2 pernikahan, ya. Itu yang telah terjadi. Nah, statistik dari sensus tahun 2000, ya, apa yang terjadi? Perceraian ternyata naik 4 kali lipat dari 4,3 juta tahun 1970 menjadi 18,3 juta tahun 1997. Jadi sekitar 40-50% perkawinan sekarang ini berakhir dengan perceraian. Sangat menyedihkan. Ya. Jadi ini ada satu statistik yang sukar untuk diterima. Ya. Nah, bagaimana dengan perceraian terbesar di dunia? Ya. Mereka di Luxembourg itu 87% terjadi perceraian. Itu negara kecil tetapi perceraiannya banyak. Banyak, tinggi. Ya. Di Spanyol 65% dari pernikahan berakhir dengan perceraian. Di Prancis 55% terjadi perceraian. Rusia 51%. United States of America 46 sampai 50%. Di Jerman 44%. United Kingdom 42%. New Zealand 42%. Waduh, sangat menyedihkan sekali. Bagaimana Indonesia kalau begitu? Ya. Kita lihat perceraian di Indonesia pada tahun 2014 ada 382.231 perceraian dan sekitar 2 juta yang menikah. Jadi berarti perceraiannya sekitar 19% daripada pernikahan. Itu adalah tahun 2014 dan 2019 ada 439.000 perceraian dan sekitar 2 juta pernikahan, artinya 21,9 perceraian. Jadi ada kenaikan daripada angka perceraian di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini katakan jumlah kasus perceraian di Indonesia memprihatinkan. Kita lihat statistik yang makin lama makin tinggi. Ya. Begitu juga kita lihat ini sepanjang kurun 2010 sampai 2015. Kita lihat kenaikannya sampai 15 sampai 20%. Baik, satu hal yang ini prihatinkan ini di Orange County, California. Di California, di Amerika Serikat ini. Ada pada satu tahun yang sama, ya. Ini di Orange County, California. Ada 12.000 pasang yang menikah, ya. Tetapi yang bercerai 13.000. Jadi lebih banyak yang bercerai daripada yang menikah. Di dalam Orange County ini pada satu tahun yang sama. Itu sangat memprihatinkan sekali. Nah, sekarang apa yang menyebabkan sampai perceraian terjadi? Ya, pertama sekali adanya selingkuh, ya, ketidaksetiaan. Apakah istri yang nggak setia ataupun suami yang tak setia? 27%. Tetapi sering juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, 17%, ya, mungkin terjadi pemukulan, ya, dan sebagainya. Ditempeleng, ditampar, ya, itu physical abuse, 17%. Dan kadang-kadang krisis usia. Jadi sesudah usia tertentu, dia bilang ada bahasa Sunda bilang beger mindo, artinya dia sudah mengalami satu masa krisis kembali dalam usia dan dikatakan 13%. Ya, kemudian ada kecanduan seperti miras, ya, atau judi. Itu juga karena orang kalau sudah judi kan dia kalah, pulang ke rumah dia pukul, dia tendang. Jadi karena alasan itulah
penyebab perceraian Iya, sebanyak miras 6%. termasuk minum Minuman alkohol dan alkohol. sebagainya. Ya. Kadang-kadang terlalu kerja terlalu keras, artinya tidak ada waktu satu sama lain dalam keluarga, tidak ada waktu dengan anak-anak dan sebagainya, maka ini bisa menyebabkan juga perceraian dan ini adalah 6%. Ya, jadi workaholic ya, kerja tanpa mengingat adanya waktu yang perlu dipersatukan untuk keluarga. Dan kemudian faktor lainnya adalah sebanyak 31%. Jadi inilah kira-kira penyebab daripada perceraian. Jadi faktor tersebut mungkin masalah komunikasi yang sering yang sudah banyak kita bahas, mungkin masalah keuangan, masalah pendidikan anak-anak, semuanya disatukan itu penyebabnya adalah 31%. Jadi itu yang menyebabkan orang bercerai. Tetapi apa yang menyebabkan akibat daripada perceraian, sebelum Anda mau cerai, pikirkan lebih dahulu hal-hal ini. Pikirkan apa dampak daripada perceraian itu. Satu, kita lihat mengganggu kejiwaan anak-anak. Sudah banyak kita lihat perceraian. Bagaimana anak-anak itu berasa sangat-sangat sedih. Dia pikir, apakah karena saya yang membuat orang tua saya percaya? Jadi ada perasaan bersalah sehingga tindak tanduk anak ini menjadi abnormal, ya. Iya, banyak sekali masalah, kadang-kadang gampang untuk memukul kepada teman yang lain dan sebagainya. Kemudian menyebabkan perasaan tidak bahagia dalam kehidupan. Banyak orang pikir, wah kalau saya sudah cerai ini pasti akan lebih bahagia. Padahal ternyata suasana kebahagiaan itu justru dia tidak miliki oleh sebab masih ingat-ingat masa yang lalu dan sebagainya. Terus kurangnya merasa puas dalam kehidupan. Jadi ini akibat daripada perceraian. Dipikir, wah pacar yang baru akan lebih baik. Ternyata lebih jelek daripada yang pertama. Waduh, jadi mereka merasa tidak puas dalam kehidupan. Kemudian kurangnya dapat mengontrol akan dirinya sendiri, ya. Dan keadaan ini akan memberikan suatu akibat yang menyebabkan dia tidak merasa berbahagia. Ya. Kemudian akibat perceraian akan selalu merasa kecemasan. Cemas apakah ibunya, atau suaminya, atau anak-anaknya, itu akan ada perasaan kecemasan. Dan cemas juga mungkin apakah yang sekarang ini akan memberikan juga kepada perceraian yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya. Oke. Kemudian kita lihat perasaan depresi, itu sangat, bukan main, menyedihkan sekali. Kalau meninggal, ya apa boleh buat. Ini ditinggalkan. Aduh, apa nggak berasa depresi, ya. Kemudian akibatnya memerlukan pelayanan kejiwaan. Psikiatrik. Ya, psikiatrik. Pergi untuk coba konsultasi, berobat dan sebagainya, pakai obat dan sebagainya. Akhirnya yang dikasih adalah obat tidur yang juga memberikan akibat dampak yang negatif dan sebagainya. Jadi akibatnya itu banyak sekali, ya. Anak-anak dari keluarga yang bercerai juga sering menyebabkan konflik dalam keluarganya. Sebab dia sudah biasa lihat orang tua tempeleng lah, tendang lah. Jadi dia di dalam kepada adik-adiknya juga, wah, berlaku yang kejam, ya, sehingga terjadi konflik. Pada saat dia menikah nanti, dia begitu juga menyebabkan perceraian juga dalam keluarga mereka. Sebab kita ingat apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa children learn by modeling. Jadi teladan orang tua itu amat penting kepada anak-anaknya. Dan sering terjadi pencapaian akademis yang lebih rendah dibandingkan dengan keluarga lengkap. Kenapa? Oleh sebab dia merasa rendah diri. Dia berbeda daripada yang lain. Yang lain itu lihat-lihat orang tuanya lengkap, kepada dia akhirnya menjadi orang tuanya jadi single parent dan sebagainya. Jadi pencapaiannya menjadi terbatas oleh sebab merasa rendah diri dan dia tidak mau untuk belajar lebih baik. Nah, karena pencapaiannya akademisnya rendah, akibatnya nggak bisa dia bekerja, nggak bisa dia dapat uang, jadi sosioekonomisnya lebih rendah juga. Sangat menyedihkan sekali. Dan ini bisa terjadi demikian. Jadi bagaimana ada satu hal yang menarik dari satu keluarga yang baru saja menikah sudah mulai bicarakan perceraian. Baru 5 minggu menikah. Dan ini masih dalam fase honeymoon, ya, bulan madu sebenarnya. Mereka sudah katakan, aduh kita nggak cocok ini, kita harus bercerai aja. Istrinya tulis, ada 21 daftar tanggung jawab yang harus dilakukan di dalam keluarga ini. Tapi ternyata dari 21 itu cuma 18 yang dilakukan istrinya aja. Jadi istrinya kayak babu, ya. Dan 2 dilakukan bersama, yang dilakukan oleh sang istri hanya lakukan oleh suami hanya satu. Ya. Waduh, mungkin dia potong rumput. Jadi hanya satu. Yang lainnya itu dilakukan oleh suami, oleh istri, yaitu 18, dan dilakukan bersama 2. Ya. Dan jadi dia merasa sangat kesal karena dia punya sikap ini seperti istrinya itu sebagai pembantu.
Tapi untunglah mereka datang kepada marriage counselor, penyuluh pernikahan. Dengan merundingkan peranan masing-masing dalam keluarga, akhirnya mereka punya pernikahan dapat diselamatkan. Jadi perlu sekali kita untuk mempunyai marriage counselor untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Dan lebih baik tentu sebelum married, premarital counseling itu sangat-sangat penting supaya kita jangan mempunyai kesalahan yang sama. Jadi kalau begitu, makanya timbul pertanyaan, mau cerai? Katanya, oleh sebab mungkin ada memerlukan seorang penyuluh pernikahan, ya dua-duanya, ya, supaya masing-masing dapat mengevaluasi diri, kemudian bagaimana untuk coba mengatasi akan masalah tersebut, sebab perceraian itu menyakitkan. Menyakitkan betul. Menyakitkan sekali. Ya. Kalau meninggal, itu sama sekali kita tidak lihat. Tapi kalau bercerai, terus-terus kita masih bisa lihat orang itu, pasangan kita. Ya, jadi kita merasa kesepian karena perceraian itu. Kemudian sangat mahal, ya, oleh sebab bayar ke lawyer. Ya, bayar lawyer. Kemudian kalau dulu tinggal satu rumah, sekarang harus 2 rumah. Ya. Jadi itu sudah lebih mahal. Ya. Seorang yang semulanya, wah teman terbaik, baru lihat saja dia jalan sudah dak-dikduk, sekarang menjadi musuh yang paling pahit. Itulah akibat daripada perceraian. Jadi mengganggu kebahagiaan daripada seseorang. Oke. Jadi ini adalah satu perkara yang merusak dan ini menimbulkan stres, ya. Dan coba kita lihat kategori tentang stres. Apa yang menyebabkan seorang itu stres, ya? Kalau kepastian pasangan, maka pasangan kita yang meninggal itu stres levelnya angkanya 100. Kalau perceraian itu 73. Kalau perpisahan keluarga, misalnya satu di Indonesia, satu di Belanda, atau satu di Australia, itu 65 stres level. Kematian keluarga dekat itu stres levelnya adalah 63. Kalau dipenjarakan, 63. Kalau sakit atau luka parah, itu 53% dia punya angka perceraian. Stress levelnya. Sedangkan kalau perkawinan juga adalah banyak stres kan? Wah, bagaimana mau menyediakan makanan, apakah cukup dan sebagainya. Jadi itu stres level untuk yang menikah juga 50. Tetapi kalau dipecat dari pekerjaan, 47% dia punya stres levelnya. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi ini? Ya? Kita bisa lihat bahwa lebih besar stres level daripada perceraian dibandingkan dengan kalau orang itu pasangannya masuk dalam penjara atau dipecat dari pekerjaan atau dipenjarakan, itu masih lebih bagus daripada perceraian. Wah, luar biasa ini stres level yang telah dekat. Jadi salah satu adalah stres itu menyebabkan insomnia. Nggak bisa tidur kan, malam-malam rasanya aduh bagaimana saya harus lakukan supaya saya bisa get even ya sama suami atau get even sama istri. Dan bukan hanya masalah artinya insomnia, ada banyak lagi masalah. Ini masalah kedokteran ini, lebih bagus dokter yang bahas. Kita lihat bahwa stres itu akan mengganggu keseimbangan daripada susunan saraf otonom atau autonomic nervous system. Dan kalau kita tahu bahwa di atas daripada ginjal itu ada satu kelenjar ya yang disebutkan dengan adrenal gland. Adrenal gland ini kalau dalam keadaan stres itu seperti dalam keadaan fight atau flight. Jadi dia akan keluarkan epinefrin atau norepinefrin. Ya, kemudian liver kita atau hati itu akan mengkonversikan lebih banyak glukos supaya dia bisa lari, supaya dia bisa tumbuh, supaya dia bisa tampar atau dia bisa tendang. Itulah glukosanya banyak keluar. Jadi gulanya naik. Gulanya naik, ya. Terus ginjal menghasilkan perubahan peradangan dan aterosklerosis, mengeluarkan zat renal pressure, jadi yang bisa menaikkan tekanan darah tinggi. Makanya kita kan sering dengar orang yang dalam keadaan stres, langsung stroke. Dan ini ya. Kemudian hormon adrenokortikotropik dari kelenjar pituitary, dari kelenjar yang di otak itu dirangsang sehingga leukocytes ya, sel-sel darah putih, dan sel-sel darah putih itu adalah tentara-tentara untuk menyebabkan kita mempunyai pertahanan tubuh yang tinggi, kekebalan yang tinggi. Kalau itu sudah dimusnahkan, natural killer cells akan berkurang, maka orang itu sering dapat sakit, ya bisa pilek-pilek dan bisa jadi kekebalan tubuhnya menurun, lebih gampang kena COVID kalau gitu. Oh ya, karena COVID dan kanker dan sebagainya. Jadi stres itu bukan main, hebat sekali, mengganggu susunan saraf otonomik dengan sangat hebat, dan juga lain lagi kejiwaannya juga mudah untuk sakit kejiwaan, kemudian kecenderungan untuk membunuh diri. Ya.
Depresi kita Iya. sudah sebutkan, kemudian Kecemasan, ya. dan sering terjadi kecelakaan mobil sebab waktu bawa mobil langsung terpikir kepada masalah rumah tangga, kemudian tidak bisa konsentrasi dengan baik, Ya, dia nggak lihat orang lewat di jalan, dia Iya. tidak rem ya, jadi bisa dia tabrak. nabrak orang. Kalau sudah nabrak orang bisa masuk penjara lagi. Iya, Ya. aduh, inilah. Jadi ini masalah perceraian. Pikirkan lebih dahulu sebelum cerai bahwa ada masalah-masalah yang bisa terjadi. Iya, iya. Terus frustrasi mengenai perceraian ini kita bisa lihat ini apalagi di sekarang ya di Amerika ini ya, kalau umpamanya perceraian itu minggu ini kepada suami anak itu pergi dan minggu depan satu lagi nanti kepada ibunya. Jadi itu dia masih tetap lihat pasangannya itu. Jadi luka yang tadinya mau nyembuh tetap dikorek lagi, jadi nggak bisa sembuh. Iya, Sebab kadang-kadang bertengkar lagi di depan anak. Jadi anak tidak tahu dia mau berpihak kemana, kepada mama atau kepada papa. Iya. Ya. Jadi Jadi banyak sekali berurusan dengan kita masing-masing ya. Kemudian jadi penderitaan itu akan terus-menerus. Apalagi keuangan, apalagi sang suami yang harus bertanggung jawab untuk membayar, untuk memberikan biaya untuk anak-anak, untuk pendidikan anak-anak. Kadang-kadang dia tidak mau kasih lagi, terjadi pertengkaran lagi. Kami sudah melihat begitu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi kepada mereka yang bercerai. Ya. Bagaimana dengan penelitian dari National Institutes for Health Research? Ya. Ini satu penelitian yang mereka katakan orang yang bercerai mempunyai kemungkinan bunuh diri, commit suicide ya, 3 kali lebih besar dari mereka yang menikah. Waduh, ini satu hal yang sangat bahaya sekali. Bahkan perceraian adalah faktor utama yang berkaitan dengan pembunuhan diri di kota besar di Amerika Serikat. Ya. Jadi sampai kenapa bunuh diri oleh sebab ditelusuri akibat perceraian. Ya. Dampak yang lain tentu kita lihat tadi perubahan fisiknya, kemudian keuangannya, masalah dan kejiwaan. Ya. Jadi ini satu hal yang harus dipikirkan. Dan apa yang terjadi dengan di Eropa? Ya, jadi bukan saja menurut WHO World Health Organization bahwa mereka mengadakan penelitian di 13 negara di Eropa. Jadi bukan hanya di Amerika Serikat saja, tapi di Eropa. Ternyata perceraian adalah satu-satunya faktor yang berhubungan dengan pembunuhan diri di setiap 13 negara tersebut. Waduh, berbahaya sekali ya. Dan kita dapatkan banyak sekali orang Indonesia juga di negara Eropa ataupun di Amerika. Jadi ini bisa juga terpengaruh dengan terjadi dengan hal yang demikian ya. Dan ini bisa terjadi juga di Indonesia ya. Banyak orang yang oleh sebab masalah perceraian akhirnya terjadi pembunuhan diri dan sebagainya. Nah, ini Dr. Richard Burkhardt, dia mengatakan setelah dia mengadakan penelitian bahwa kalau bercerai biasanya wanita itu lebih merasa dibutuhkan sebab dia dalam perceraian itu dia masih ada jaga anak ya, jadi dia enggak rasa begitu loss, kehilangan. Iya, tetapi kalau suami merasa terputuskan dari peranan sebagai kepala keluarga, merasa bahwa tidak ada lagi alasan untuk hidup. Jadi banyak sekali orang yang pikir lebih bagus saya mati saja ya, buat apa lagi saya hidup. Dan kemudian kita lihat juga sebenarnya banyak wanita yang mencoba untuk bunuh diri ya, tapi yang berhasil siapa? Adalah laki-laki. Rupanya laki-laki lebih pintar untuk tahu untuk bunuh diri. Aduh, kasihan sekali. Dengan melihat kepada ini ya, khususnya kepada laki-laki di atas usia 65 tahun, kalau terjadi perceraian, wah bahaya. Ya. Kemudian atau orang yang muda yang belum mempunyai penghasilan, atau mereka yang cacat. Ya, jadi dengan demikian tidak ada lagi yang membantu akan yang cacat ini, artinya pasangannya sudah pergi. Atau mereka dari kelompok sosioekonomi yang rendah. Ini yang biasanya kemungkinan untuk membunuh diri akibat perceraian. Sangat sedih kan? Kita harus mengetahui bahwa setan berusaha untuk menginjeksikan penyakit yang mematikan. Dan apa itu penyakitnya? Cerai aja. Cerai saja, ya. Sudah cerai saja. Nggak ada lagi pengharapan, sudah. Dan kami pernah merhatikan dan ada seorang yang mengajukan, sudah cerai saja. Tetapi jangan. Akhirnya ternyata bisa dapatkan rumah tangga yang berbahagia, anak-anak yang berhasil. Jadi kalau pikirkan untuk bercerai, pikirkan baik-baik, ulang-ulang. Baik-baik, ulangnya bahaya dan sebagainya. Kemudian meminta pertolongan daripada counselor. Baik. Sebetulnya alasan kenapa menikah? Kenapa ada 2 alasan. Yang alasan pertama adalah Tuhan mau supaya kita membagikan kasih Allah kepada satu sama lain. Coba bayangkan kalau kita lihat keluarga ya orang Kristen ya, dia mempunyai kasih satu sayang satu sama lain ya. Orang yang lihatnya pun senang ya.
Jadi apalagi kita kalau bisa menyebarkan kasih sayang itu kepada orang lain. Dan ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan dalam Yohanes 13 ayat 35. Ya, dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita sebagai keluarga bentak-bentak, marah satu sama lain, pukul, tempeleng semua orang, orang akan lihat, aduh keluarga apa itu kayak gitu? Bukan Kristen itu, Ya, bukan Kristen ya. itu ya, karena bukan muridku. Jadi mereka yang mau menjadi saksi yang baik tetap harus mengasihi, dan orang bisa mengenal bahwa kita murid Yesus kalau kita mengasihi satu sama lain. Kemudian tindakan kasih itu lebih keras ya, berbicara lebih keras daripada kata-kata. Iya. Ya, orang dapat membenci kekristenan, tetapi orang tidak seorang pun dapat menentang kehidupan kekristenan yang penuh kasih. Kalau mereka lihat keluarga ini sangat sangat akur, baku sayang, saling menolong satu sama lain, mereka pasti mau tahu, aduh kenapa ya? Sebab mereka mau membagikan kasih Allah. Luar biasa sekali, dan menjadi artinya satu kesaksian kebahagiaan. Yang baik, ya. Alasan yang kedua. Alasan kedua adalah Tuhan mau kita menikah supaya itu adalah hubungan satu tubuh antara lelaki dan perempuan yang sebenarnya mendemonstrasikan akan kasih Tuhan kepada gerejanya, kepada sidangnya, kepada umatnya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Ya. Jadi ingatlah apa yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya. Bayangkan Kristus itu mati di kayu salib, ya, hanya untuk mau menyelamatkan jemaatnya. Jadi suami itu harus rela mati untuk menyelamatkan. Jadi suami harus siap untuk berkorban. Ya. Jangan menuntut. Sering perceraian terjadi oleh sebab saling menuntut satu sama lain. Oke. Nah, itulah sebabnya segera perkawinan itu hancur, anak-anak mempunyai kesukaan untuk mengerti hubungannya dengan Tuhan yang disebut pengantin laki-laki, dan dengan umatnya itu pengantin perempuan. Itulah sebabnya banyak anak-anak akhirnya tidak mau pikirkan agama. Dan mereka berontak. Ini saya pernah waktu itu sekolah di Singapura, SMA, saya lihat satu anak kecil. Kenapa dia nggak mau masuk? Gurunya datang untuk coba memanggil dia masuk. Ya, seperti kita lihat dalam gambar ini. Anak itu menangis terus. Dia coret begini. Berarti dia punya pikiran tuh sangat kacau. Rupanya papa mamanya mau bercerai. Jadi anak-anak sangat terganggu, ya, sebab mereka tidak bisa bayangkan bagaimana Tuhan mencintai ini umat, sedangkan Bapak pun nggak bisa mencintai kami. Kepada orang tua yang pikir-pikir mau cerai, kita tahu bahwa yang paling ditakuti oleh sang anak, ya anak-anak, adalah kalau orang tuanya bercerai. Ya. Ini adalah satu perkara, dan itu menyebabkan mereka sering kadang-kadang kehilangan pegangan sama sekali. Jadi ingatlah, perkawinan bagikan kesehatan fisik harus juga dijaga. Kan kita tahu kesehatan fisik harus dijaga, ada banyak, harus tidur cukup dan sebagainya. Begitu juga perkawinan harus dijaga dengan adanya satu perencanaan untuk menghindarkan perceraian. Nah, kira-kira apa ini ya? Maka kita mau berikan 8 prinsip yang diberikan oleh Paul dan Becky Dixon ya, yang disebut partners. Ya, jadi ini prinsip daripada supaya tidak bercerai dengan menggunakan akronim partners. P stands for plan. Perencanaan, ya. Artinya segala sesuatu harus direncanakan dengan baik, ya. Perkawinan itu harus berencana, ya. Tindakan segala kegiatan itu harus penuh dengan perencanaan, sehingga misalnya harus ada waktu untuk dating, ya, pacaran. Jangan pikir kalau sudah menikah tidak ada lagi waktu untuk pacaran. Jadi harus ada waktu untuk berundingan bersama-sama. Ya, kadang-kadang kami diminta untuk menjaga cucu kami, ya, untuk seluruh weekend. Kenapa? Kalau anak kami dia dengan suaminya akan mau pergi dating. Artinya mereka kadang-kadang nggak pergi ke restoran berdua, ya, atau pergi weekend hanya berdua, ya. Anak-anak kami jaga, ya. Itu perencanaan untuk kembali memperbaharui akan masa pacaran dulu. Ya. Ini ada satu accountant, ya, dia selalu katakan orang kita harus adakan pertemuan ya hari Kamis. Terus dia lihat bukunya, oh sorry, hari Kamis saya ada appointment. Pemainnya apa? Dating dengan dia punya istri. Jadi setiap hari Kamis dia pergi dating dengan istrinya. Dan ini dilaksanakan sampai lebih dari 7 tahun. Lalu bagaimana dia selalu merasakan bahwa istrinya itu adalah tetap
pacarnya dulu. Jadi dia ada so mereka tetap jadi akur sampai perkawinannya itu tetap langgeng. Itu penting sekali. Jadi yang berikut adalah apresiasi. Jadi perlunya memberikan apresiasi kepada kita punya pasangan. Iya. Sebab bagaimana jelek-jeleknya seorang itu, pasti ada satu poin yang mereka bagus. Nah, itulah yang kita harus appreciate. This one thing setiap hari. Setiap hari dikatakan, kemudian setiap minggu katakan sesuatu perkara yang belum dikatakan. Untuk sepanjang minggu ini. Apresiasi. Ingatlah waktu dulu pacaran yang menyebabkan Anda menikah oleh sebab ada sesuatu yang baik. Kan? Ada sesuatu yang menarik. Jadi bagaimana sampai harus bercerai dengan seorang yang pernah sangat dikasihi. Itu harus ada apresiasi satu sama lain yang menjaga itu pernikahan. Kemudian yang ketiga kita lihat religion. Faktor agama, ini sangat penting sekali. Ingat sekali bahwa yang kami pernah berikan bahwa kalau misalnya kita mengambil waktu bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dan berdoa dan sebagainya, kemungkinan cerai itu lebih kecil, hanya 1 dari 100. Tetapi kalau kita tidak pernah mengambil waktu dengan Tuhan, ada 1 dari 2 pernikahan. Ini Billy Graham. Itulah yang dikatakan oleh Billy Graham. Jadi sangat penting sekali untuk ada waktu dengan Tuhan. Ingatlah, lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Ada satu istilah dikatakan, family that prays together, stays together. Jadi berdoa bersama-sama, tinggal bersama-sama. Kemudian kita lihat T. T itu abbreviationnya adalah stands for talking. Atau pembicaraan, komunikasi. Kita sudah banyak bicara mengenai komunikasi. Ingat, jangan kita selalu bilang, kamu ini nggak pernah, kamu ini selalu. Tapi ingat, I statement. Saya merasa kecewa karena dari ini masih belum selesai dilakukan, belum nyapu saya sedih loh, kalau saya sudah bilang berapa kali, tidak perhatikan. Jadi merasa saya, I statement bukan kata kamu, dan hindarkan kata-kata selalu. Tidak pernah. Never. Kamu tidak pernah dengar sama saya. Kamu selalu. Itu adalah hal yang mesti kita sudah bahas itu. Kami hanya ulangi kepada mereka yang mungkin belum sempat dengar. Jadi yang berikut bagaimana? Jadi N dari partners ini adalah stands for nice healthy lifestyle. Pola hidup yang baik sangat penting. Suami istri untuk menjaga pola hidup yang baik. Sebab kalau mereka merasa sering sekali perasaan capek, nggak ada tenaga lagi, atau sering rasa mudah tersinggung, atau karena penyakit, atau depresi, atau stres, atau sangat moody, itulah yang selalu mengganggu perkawinan. Jadi oleh sebab kesehatan terganggu, maka dia punya sikap behavior attitude-nya itu berbeda. Itulah sebabnya perlu untuk sehat mungkin ikutilah pola hidup sehat. Kemudian yang berikut itu saya ada juga kenal satu teman kalau ketemu sama dia selalu bilang capek, rasanya sakit sini sakit sana dan semua. Akhirnya suaminya nggak tahan. Waduh, ini terlalu banyak dia punya omel-omelan. Akhirnya mereka bercerai. Jadi kita ingat bahwa memang perlu sekali kita untuk mempunyai tubuh yang sehat. Sebab ingatlah bahwa perceraian itu ditrace kepada pasangan yang terlalu capek, pasangan yang terlalu irritable, terlalu gampang sekali untuk tersinggung, atau dia yang selalu ingat dirinya sendiri. Jadi ini yang susah sekali, yang tidak bisa memberikan satu kesempatan untuk mempertumbuhkan relationship yang meaningful atau hubungan yang sangat mempunyai berarti. Jadi ingatlah, kita perlu menghidupkan healthy lifestyle. Nah, kita pun harus mempunyai menjadi teladan yang baik. Teladan dalam hubungan antara suami istri dengan baik, kemudian juga teladan kepada jemaat Jadi kita harus menjadi teladan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian anggota jemaat pun boleh merasa bahwa kita menjadi berkat kepada orang lain. Ini ada satu orang tua, dia kebetulan harus mengirimkan anaknya 3.000 miles dari rumah. Jadi rasa takut bagaimana ini anak saya? Apakah mereka bisa diterima dengan baik apa tidak? Tapi di gereja ada 3 couple, 3
pasangan ya. Pasangan. Wah, itu baik sekali sama dia. Pasangan ini dia mau beli oto yang bekas, dia bawa pergi ke CarMax untuk beli oto yang bekas. Jadi kemudian dia undang makan di rumahnya dan kemudian pokoknya mereka sangat perhatikan sekali sama ini. Sehingga akhirnya ini orang tua itu merasa senang kan. Wah, anak saya pergi jauh-jauh ya sekolah, tapi ada juga perhatian daripada orang tua ini. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan ada satu penyelidikan di Cornell University dan Anda bisa baca juga itu tertulis di dalam American Journal of Sociology. Ya, di penelitian dibuat oleh Moon, McLean dan Williams yang waktu itu mengikuti 427 wanita-wanita yang artinya pasangan ya yang telah married, yang telah menikah selama 30 tahun sejak tahun 1956. Jadi intinya ialah bahwa mereka yang memberikan teladan yang baik itu adalah satu perkara yang menyebabkan mereka jauh lebih sehat ya. 52%. 52% mereka yang tidak celit-celit ya, artinya dia mau membagikan, suka membantu volunteer ya, itu mereka mendapat illness setelah 30 tahun. Tetapi kalau mereka itu belong to the volunteer organization, artinya mereka mau merela untuk menolong orang itu, justru mereka hanya 36% yang mempunyai major illness. Jadi bayangkan, kalau kita suka menolong itu, persentase untuk mendapat penyakit itu 36%, sedangkan kalau orang yang celit-celit itu bisa sampai 52%. Jadi penting sekali kita untuk menjadi teladan ya. Jadi dengan memberikan teladan maka kita prinsipnya ialah menjadi teladan, menjadi kita lebih sehat secara tubuh dan saat yang sama kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya. Malahan dikatakan di sini faktor-faktor yang lain. Tidak peduli apakah longevity, apakah orang makin tua, ataukah banyaknya anak, ataukah mereka punya pekerjaan, atau mereka punya pendidikan, apa status quo-nya, itu tidak peduli. Mereka sudah hitungkan semua itu, bahwa memang kalau couple yang mempunyai jiwa volunteer itu akan mempunyai hidup yang lebih sehat. Iya. Hebat. Jadi sekali. kalau lebih sehat artinya umurnya lebih panjang. Iya, umurnya lebih panjang. Ya. Oke, kembali sekarang faktor yang R itu adalah masalah responsibilities atau tanggung jawab. Ya. Jadi suami dan istri harus berbagi tanggung jawabnya. Ingat kepada apa yang kita bahas tadi ya. Kadang-kadang ya 18 dibuat oleh sang istri, 2 dibuat bersama-sama, 1 saja sama istri. Sama suami. Jadi harus masing-masing mengetahui akan peranan masing-masing, maka itulah yang telah boleh membuat rumah tangga itu tetap menjadi langgeng sekali. Ya. Kemudian nah, sekarang yang S adalah save, tabungan. Masing-masing kita mengetahui bahwa kita harus menyiapkan dana untuk masa paceklik. Ya, sedia payung sebelum hujan. Itu satu hal yang sangat penting sekali. Sebab ternyata banyak sekali orang yang mempunyai pengeluaran lebih banyak daripada apa yang mereka dapat. Ya, ada 40% orang yang mempunyai pengeluaran yang lebih banyak, 40% daripada orang mengeluarkan lebih banyak daripada apa yang mereka terima. Dan banyak orang yang hanya terpengaruh oleh berbagai macam sale, obral, ya. Jadi yang tidak perlu pun dibeli. Malah ada ini satu Christian Financial Concept Survey, dia katakan ada yang keluarga yang sampai mengeluarkan $2.000 US setiap tahun hanya karena beli sesuatu yang nggak perlu, karena on sale. Jadi lagi murah. Dan dikatakan bahwa 90% daripada mereka yang bercerai itu ada hubungannya oleh masalah keuangan. Jadi itulah sebabnya kita harus mempunyai tabungan. Jadi pada saat kita mengalami masalah seperti COVID-19 tidak bisa kerja misalnya, kita sudah ada dana untuk untuk tetap hidup. Jadi kembali ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali untuk mempunyai partners. Tetapi partners dengan siapa? Partners dengan Tuhan. Kemudian
Partners dengan satu sama lain. Kita ingat lebih dekat dengan Tuhan, kita dapat lebih dekat satu sama lain. Lihatlah ini segitiga ini kan, suami dan istri lebih dekat kepada Tuhan, maka makin lama makin dekat. Makin Itulah yang sangat penting ya. Lebih kurang stresnya. Dan anak-anak pun lebih senang. Pokoknya pikir-pikir dulu kalau mau cerai ya, ini apakah bagus apa enggak dengan dampak yang negatif ini, dan kita sudah lihat bagaimana Paul dan Becky sudah memberikan nasihat yang begitu bagus dengan memakai partners. Jadi kembali kepada prinsip Alkitab bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian. Jadi biarlah cerai hanya oleh sebab kehendak Tuhan, misalnya salah satu meninggal. Jadi kalau demikian, perkawinan yang gagal memberikan dampak kepada keluarga, gereja, dan masyarakat. Ya. Jadi ingat ya, keluarga ya kita menderita ya oleh sebab perceraian, tetapi juga gereja. Ya. Orang nggak tahu mau berpihak pada siapa, kepada suami atau bersama istri. Jadi memberikan dampak yang negatif. Iya, pandangan daripada orang-orang kepada gereja rupanya anggotanya ini adalah orang yang suka bercerai ya. Dan juga memberikan pengaruh kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang kebahagiaannya itu terganggu ya oleh sebab berbagai macam masalah di dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga yang berbahagia menyebabkan gereja yang berbahagia dan masyarakat yang berbahagia. Ya. Inilah pembahasan kita untuk sekarang ini, dan sekarang kami berikan kepada ruang tanya jawab sudah 45 menit. Pendeta dan Ibu Pendeta, ini pembahasan yang sangat baik sekali. Dan juga menarik perhatian dari para pemirsa setia Hope Channel Indonesia nih, Pendeta dan Ibu Pendeta. Kenapa saya bilang seperti itu? Sudah ada pertanyaan yang masuk, padahal siaran langsung belum diadakan. Jadi pada waktu Hope Channel Indonesia mempublish flyer judul topik malam ini, sudah masuk melalui direct message, DM, atau anak sekarang bilang japri ke kami, beberapa pertanyaan mengenai perceraian. Jadi memang topik ini menarik perhatian orang ya, makanya banyak pertanyaan yang masuk. Kembali kami ingatkan juga kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang ada di rumah, apabila saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu, sudah bisa kirimkan kepada kami, apakah mengenai topik pada malam hari ini atau apapun mengenai permasalahan dalam rumah tangga. Bisa Anda kirim melalui nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa kirimkan melalui akun media sosial dari Hope Channel, melalui Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, tetapi cukup cantumkan lokasi di mana Anda berada. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini.
kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Sebelum membacakan pertanyaan pada sesi kedua ini, saya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh pendeta dan ibu ya. Tadi sudah diterangkan mengenai impact-nya yang sangat berat kalau ada perceraian. Bagaimana tanggapan atau pandangan kebanyakan orang terhadap orang yang sudah bercerai? Mohon tanggapannya pendeta dan ibu. Kalau di Indonesia Agak negatif. itu lebih negatif daripada di negara barat misalnya. Oleh sebab persentase yang sangat tinggi di negara barat, ya, maka dianggap cerai, oh tidak apa-apa. Mereka tidak segan, oh anak saya baru saja cerai. Solbi katanya, soal biasa. Padahal Soal biasa, menyakitkan. ya. Padahal itu sebetulnya satu hal yang menyakitkan. Ya. Dan pandangan di Indonesia ya, ada sesuatu yang salah. Kenapa terjadi suatu perceraian? Jadi pandangannya ada stigma. Ya, ada stigma negatif dan kadang-kadang itu menyebabkan anak-anaknya juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan jodoh, ya. Oleh sebab pikir, wah ini orang tuanya sudah cerai, ya, maka saya takut, ya. Nanti dia apa sebab alasannya dia cerai orang tuanya? Oh, alasannya karena mungkin keras, ya. Physical abuse, jadi dia takut juga nanti kalau married, wah nanti akan dapat physical abuse. Jadi, atau kalau alasannya itu oleh sebab misalnya perselingkuhan, oh nanti saya punya menantu ininya juga bisa selingkuh. Jadi kembali pandangannya dapat negatif. Jadi itulah sebabnya kita harus menghindarkan akan perceraian sejauh mungkin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Memang pembahasan malam ini ya kalau kita bilang berat, karena pertanyaan saya lihat nih berat-berat ya pendeta ini. Jadi mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, pendeta dan ibu pendeta bisa menjawab dan para pemirsa yang bertanya boleh mendapat satu kepuasan atau satu jawaban yang tentunya dari Tuhan melalui pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf ya. Saya sebenarnya ada pertanyaan, cuma saya menahan diri pendeta dan ibu pendeta karena pertanyaannya banyak sekali yang masuk. Ya, jadi saya akan langsung bacakan pertanyaan dari para pemirsa saja dulu. Yang pertama, bagaimana keabsahan cerai dan menikah kembali atau remarriage menurut gereja? Karena ada juga pendeta yang bercerai dan menikah kembali dan tetap menjalankan fungsinya sebagai seorang pendeta. Wah, berat ini. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Memang ini kita harus tinjau dari segi kerohanian, oke? Dari segi Alkitab. Ya, tidak boleh harus ada suatu perceraian kecuali oleh sebab ada salah satu yang tidak setia. Selingkuh. Ya, selingkuh dan sebagainya. Jadi mungkin saja tidak ada suatu perselingkuhan, ya. Kemudian jadi mereka itu bercerai oleh sebab adanya suatu perbedaan pendapat, ya. Jadi itu adalah sah dari segi pemerintah. Ya, namun tidak sah dari segi Tuhan. Agama. Ya, jadi ada sebuah kutipan misalnya kita sebutkanlah di dalam tulisan Roh Nubuat yang mengatakan bahwa ya banyak yang sudah bercerai resmi di dunia ini, tetapi sebetulnya di surga masih belum cerai. Ya. Jadi mungkin ini menjadi satu bahan pemikiran kepada suami istri pendeta ini yang menyadari rupanya mereka itu sebetulnya telah melakukan yang tidak tepat, akhirnya mereka rujuk kembali. Ya. Jadi rujuk kembali. Jadi kalau dari segi pemerintah, ya bisa rujuk bukan? Ya, jadi menikah kembali. Tetapi kalau misalnya dari segi Tuhan, itu mereka masih belum bercerai, jadi mereka bisa tetap hanya terjadi satu perpisahan ya yang bukan bercerai, tetapi berpisah misalnya rumah dan sebagainya, tetapi akhirnya mereka disatukan kembali sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi dengan demikian itulah yang boleh terjadi ya. Jadi pemerintah ataupun secara gereja kita tidak bisa mengatakan seorang itu bercerai kecuali memang oleh sebab suatu alasan yang diberikan oleh Alkitab. Ya, selingkuhan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, berapa kali batas maksimum seorang suami atau istri mengucapkan kata cerai dan dianggap sah?
Sebagai perbandingan, di Islam kalau suami sudah 3 kali mengatakan cerai kepada istrinya, secara agama dianggap sah. Bagaimana tanggapannya Pendeta dan Ibu? Mungkin bagaimana dengan di Kristen kali ya? Iya. Kalau dari segi ini yang ditanyakan, disebutkan tadi contohnya dari segi Islam. Kalau dari segi kekristenan, Iya. kalau hanya ngomong-ngomong aja, walaupun dia bilang 100 kali, itu masih belum cerai. Jadi, saya ceraikan kamu ya. Iya. Oke, saya akan ceraikan kamu. Tetapi kecuali sesudah satu hal yang secara resmi dengan suatu alasan yang beralasan sesuai dengan Alkitab. Ya. Jadi tidak bisa seorang itu ya tidak ada batasnya kalau soal ini, kalau hanya berdasarkan suatu kata-kata ya, atau mungkin ancaman dan sebagainya, kecuali telah ada sesuatu perkara yang resmi dengan di atas kertas ya, dan dengan alasan yang diakui oleh Alkitab. Perselingkuhan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Apabila istri dan anak-anak mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga terus-menerus selama belasan tahun, apakah bisa menjadi alasan untuk bercerai? Sebagai informasi, KDRT tidak terbatas hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis dan secara ekonomi. Nah, gimana Pendeta? Ya. Secara pemerintah itu sudah jadi satu alasan untuk perceraian. Ya. Tetapi kalau secara Alkitab itu Anda harus menerima seseorang dan siap untuk mengampuni keadaan apapun yang terjadi dengan dia. Ya. Artinya dia memukul atau dan sebagainya, ya, ataupun mengganggu pikiran dan sebagainya, ya. Jadi kekerasan secara artinya secara pikiran lah ya, emosi terganggu dan sebagainya, itu bukanlah suatu alasan untuk suatu perceraian. Jadi yang diharapkan adalah keluarga ya, ibu atau bapak, tergantung siapa yang melakukan kekerasan ya, mungkin umumnya adalah laki-laki ya, suami, maka sang istri harus banyak berdoa. Ya, hanya dengan doa dan kuasa Tuhan yang menyebabkan suatu perkara yang mungkin terjadi. Ya, kadang-kadang juga kekerasan terjadi oleh sebab makanan yang terjadi. Ya, oleh sebab makan maka kecenderungan orang untuk mempunyai nafsu ataupun marah dan sebagainya. Jadi harus dijaga dalam segala macam segi ya, segi makanan, segi sikap dan kelemah lembutan daripada sang istri ya, yang tetap mempunyai sikap yang baik walaupun terjadi sesuatu kekerasan ya. Jadi kalau mengapa kadang-kadang sang suami itu memukul, kadang-kadang tidak tahan kepada istrinya, cerewet ya, terlalu cerewet. Sedangkan Alkitab sendiri katakan lebih bagus tinggal di padang gurun daripada tinggal sotoh rumah daripada tinggal dengan istri yang cerewet. Ya, disebutkan sotoh rumah atau juga padang gurun ya, dengan seorang yang nagging, yaitu yang suka untuk bertengkar. Nah, artinya apa? Sebab kita sudah pernah bahas perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Ya. Laki-laki kalau misalnya di dalam keadaan stres itu kadang-kadang dia lebih suka untuk berdiri, jadi lebih bagus seperti di padang gurun atau di sotoh rumah. Tetapi kalau sang istri terus-terusan cerewet dan sebagainya, akhirnya dia tidak bisa tahan. Langkah berikut dalam mengatasi stres adalah apa? Pukul. Ya. Nah, jadi ini harus diketahui oleh sang istri supaya jangan membuat suasana yang memancing untuk dipukul. Dan kami kenal ada orang yang suka memukul, kenapa? Sebetulnya dia sayang, tetapi oleh sebab tidak tahan dengan cerewetnya sang istri, akhirnya dia memukul. Jadi masing-masing harus mengevaluasi diri, ya, hindarkan hal-hal yang dapat memancing kepada kekerasan, ya. Tetapi kasih sayang, berdoa. Kembali kuncinya adalah hubungan dengan Tuhan, mempererat hubungan satu sama lain. Ya. Dan bisa juga karena dia kalah judi dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan anak dan istri dipukul karena dia merasa kesal. Kenapa? Jadi kita telusuri apa penyebabnya, dan mudah-mudahan dengan resep partners sebagai itu nasihat dari Paul dan Becky itu bisa menolong. Ya. Baik, sorry Pendeta dan Ibu Pendeta, ada sambungannya nih, saya belum baca tadi. No. Itu untuk nomor 4. Oh, oke. Oh, sorry. Oke. Silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih ya Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya.
Kalau suami selama bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun, selalu terus-menerus mengatakan ingin cerai, tapi tidak dilaksanakan. Dan suami istri ini sudah tidak lagi berkomunikasi dan sudah berpisah lebih dari 7 tahun. Suami sudah mempunyai wanita lain. Apakah boleh istri menuntut cerai demi mendapatkan status pernikahan yang sah supaya tidak digantung terus? Dan ada catatan Oh tambahan, ya, di sini ya. segala upaya sudah dijalankan, termasuk konseling, ulang selama bertahun-tahun. Tapi suami tidak berubah dan tidak ada niat memperbaiki. Jadi tidak mau menuntut cerai sah, hanya supaya pihak istri tidak punya status yang sah. Nah, bagaimana ini pendeta dan ibu? Iya. Berat sekali ini Sadis kelihatannya. juga nih. ini. Ini berat sekali. Ya, hanya oleh sebab memang sang istri sudah bersama dengan wanita yang lain. Artinya Suami. sang suami sudah dengan wanita yang lain, ya, maka itu berarti bahwa ia sudah melanggar akan sumpah pernikahan. Ya. Jadi dalam kasus seperti ini, maka sang istri bisa menuntut untuk cerai, ya, sebab Alkitabiah. Ya, jadi bukan salah sang istri tapi sang suami. Artinya dia sudah memberikan kesempatan untuk 10 tahun, ya. Ya, kemudian sebetulnya sang istri siap mengampuni dan sebagainya. Tetapi kalau memang sudah ada perempuan lain, kalau memang sudah ada perempuan yang lain, jadi statusnya daripada sang istri itu memang tergantung, maka dia mempunyai hak untuk memohonkan perceraian. Tapi bagaimana itu pendeta dan ibu pendeta kalau suaminya tetap menggantung terus? Jadi suaminya memang tidak punya itikat baik untuk membuat perceraian ini menjadi sah. Kasihan istrinya ya pendeta ibu. Gimana tuh jadi jalan keluarnya tuh pendeta untuk istri? Kalau ini adalah sesuatu perkara yang sudah diketahui dan saya rasa pemerintah juga bisa memberikan perceraian, memberikan izin untuk perceraian di dalam keadaan seperti ini. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, apakah di gereja kita, saya nggak sebut lah ya, apakah di gereja kita dikenal istilah pembatalan pernikahan? Jadi pernikahan tersebut akhirnya batal demi hukum dan agama? Silakan pendeta dan ibu pendeta. Iya. Jadi ini sebelum kawin, ini sebelum merit ya? Enggak sempat merit, tapi apakah itu bisa dibatalkan? Oh iya bisa. Kalau ternyata bahwa sang suami atau sang istri sebetulnya sudah punya simpanan yang lain. Ya. Jadi sebetulnya artinya kalau dia sudah punya pasangan, ya kemudian ternyata dia mengaku bahwa dia masih single, ya, jadi dia menikah. Ya, dan ternyata itu tidak benar, maka itu bisa dibatalkan perkawinannya. Lebih bagus tidak jadi merit daripada merit dan kemudian mendapat persoalan seumur hidup. Ya. Berarti dasarnya kebohongan ya di sini ya? Ya bohong, nggak jujur. Artinya sama seperti prinsip yang ditulis oleh Alkitab, yaitu sudah terjadi ketidaksetiaan. Iya, betul. Jadi ini ini kan terjadi pada awal-awal, ya. Jadi itu bisa saja dibatalkan. Biarpun sudah ada pertemuan untuk pesta pernikahan, itu nggak jadi masalah. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, kalau suami istri sudah nggak ada rasa cinta lagi, apa masih harus dipaksakan bersama? Tentunya hilangnya rasa cinta ini setelah proses yang lama, proses yang lebih dari 10 tahun. Bagaimana ini pendeta dan ibu? Ya, kalau cinta itu ya bukan perasaan saja, tapi hanya prinsip. Ya. Cinta itu adalah satu prinsip, ya. Jadi jangan kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Dan perasaan itu bisa naik turun, sebentar baik, sebentar tidak, sebentar merasa mencintai, sebentar tidak merasa mencintai. Jadi masa 10 tahun tidak merasakan cinta itu memang satu hal yang lama. Ya. Namun ya bukan menjadi suatu alasan untuk suatu perceraian. Ya. Oleh sebab tidak sesuai dengan prinsip akan Alkitab. Nah, apa yang harus terjadi adalah mempertumbuhkan kembali akan cinta tersebut. Ya. Jadi
kalau Anda yang merasa tidak ada perasaan itu, maka Anda coba buat sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda mengasihi dia, artinya berbuat sesuatu. Ya. Jadi mendoakan, ya, kemudian ya merencanakan, kemudian memberikan sesuatu, appreciation, ya, komunikasi terbuka. Ya. Jadi dengan berbagai macam cara ini, maka cinta itu dapat dipertumbuhkan kembali. Jadi ingat kembali kepada masa waktu berpacaran dulu, ya, waktu masa honeymoon dulu, ya, betapa kasih sayang satu sama lain dan sebagainya. Jadi sekarang memang mungkin sudah tawar, ya, oleh sebab kesibukan, ya, sang suami misalnya sibuk dengan bisnis dan Anda sibuk dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sudah tidak ada lagi perasaan cinta. Namun ya itu dapat dipertumbuhkan kembali. Ya. Sama dikatakan bahwa cinta itu sebagai tanaman, ya, harus disiram selalu. Jadi kita harus ada plan untuk dating, plan untuk memperbaiki komunikasi, plan untuk ya bersama-sama dengan Tuhan, religion bersama-sama seperti yang telah digariskan tadi dengan akronim partner. Ya. Jadi kembali, ya, disebutkan apakah harus dipaksakan? Sebetulnya bukan dipaksakan, tetapi ya dipertumbuhkan kembali. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikut. Kalau kita sudah berpisah, terus suami sudah hidup dengan wanita lain tanpa pernikahan, ini mungkin kumpul kebo lah kita bilang lah ya. Apakah istri boleh atau bisa menceraikan suami? Silakan Pendeta. Terasa sudah sama pertanyaannya dengan yang tadi. Ya, sama ya. Alkitabiah, ya. Alasan perselingkuhan itu alkitabiah. Jadi sudah bisa bercerai. Boleh ya? Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya. Sekarang kan banyak rumah tangga yang masih bersatu. Tapi sebenarnya nggak ada lagi kebersamaan, seperti hidden divorce. Hatinya sudah luka. Dia bertahan karena anak-anak atau karena agama yang nggak membolehkan perceraian. Bagaimana ini, Pendeta dan Ibu? Ya, tolerated marriage ini, ya. Ya, kembali ada satu program yang kita sering sebut Marriage Enrichment Seminar. Oke, bagaimana suami istri bisa kembali memupuk akan kasih sayang satu sama lain. Salah satu contoh adalah apa yang disebut dengan 10-10. Ya, 10 menit bicara. Sang suami menuliskan surat cinta. Sang istri juga menuliskan surat cinta 10 menit dan didiskusikan bersama-sama. Ya. Kemudian pillow talk. Ya, pillow talk bicara. Ya, jadi sebelum tidur. Berbagai macam kegiatan komunikasi, ya, yang menyebabkan itu kasih bisa dapat bertumbuh kembali. Ya. Jadi ini satu perkara yang sangat umum kadang-kadang oleh sebab orang sudah lama menikah, ya. Kemudian jadi kalau saya tidak tahu kalau kita pernah menggunakan suatu ilustrasi, apakah Anda bisa lihat pasangan itu masih honeymoon atau sudah lama menikah atau masih pacaran. Kalau Anda berada di belakang sebuah mobil, ya. Jadi di mobil tersebut ada laki-laki dan perempuan. Bisa atau tidak Anda duga bahwa mereka sudah lama menikah atau baru saja menikah. Ya. Bisa. Kalau sudah lama menikah, satu di ujung sana, satu di ujung sini. Kalau masih honeymoon rapat sekali. Kalau pacaran, kalau bisa dipangku. Nah, jadi kadang-kadang oleh sebab lama menikah jadi jauh, dan itu masalahnya apa? Oleh sebab masalah rumah tangga kasihnya yang tidak dipupuk. Itulah sebabnya harus dikomunikasikan bersama-sama. Kasih itu tidak bisa bertumbuh kecuali dinyatakan. Dan bagaimana menyatakannya? Mrs. White katakan dengan kata-kata, pandangan mata, jamahan, ya, kemudian dengan tindakan, ya. Jadi itulah yang harus dibuat, ya, maka, ya, untuk coba dikembangkan kembali. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Kenapa kalau terjadi kasus dalam rumah tangga, istri selalu dipersalahkan? Padahal rumah tangga itu tanggung jawab suami istri. Istri punya hak dan kewajiban
suami juga punya hak dan kewajiban. Kalau hanya satu yang jalan, maka rumah tangga akan pincang dan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Nah, gimana pendeta dan ibu? Ya, oleh sebab dua-duanya orang berdosa. Dan dosa yang paling tua adalah dosa menyalahkan satu sama lain. Ingat waktu Hawa jatuh dikatakan itu karena ular ini. Ya. Lalu Jadi, Adam Hawa pun Adam katakan menyalahkan Hawa ya. menyalahkan ular, ya. Jadi menyalahkan. Ya, nah sekarang ini kelihatan istri yang bertanya sekarang kan menyalahkan sang suami yang selalu menyalahkan. Jadi oleh sebab itu adalah akibat daripada dosa sampai kita mempunyai hidup yang suka saling menyalahkan. Nah, cara yang terbaik adalah ya lihat kebaikannya. Kalau kesalahan tidak pernah habis, siapa sih yang sempurna? Ya, jadi lihatlah kebaikannya, ya kemudian bagaimana tanggapan kepada suami yang selalu menyalahkan? Jadi Anda sebagai istri boleh katakan terima kasih ya sudah mengingatkan saya. Ya, terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi saya rasa sedih kok saya sendiri yang harus disalahkan. I statement. Ya, I statement. Bagaimana kalau kita coba lihat penyebabnya ini ya? Okay. Tidak usah harus bentak-bentak. Kamu selalu salahkan saya. Nah, itu menimbulkan satu reaksi yang menyebabkan pertengkaran. Jadi terjadilah konflik yang besar. Ya. Tetapi hadapi dengan senyum. Ya. Terima kasih ya sudah ingatkan kembali saya. Ya. Dan saya sendiri sudah berusaha ini. Ya. Namun inilah yang telah terjadi. Jadi ingatlah apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Amsal 15 ayat 1 yang mengatakan bahwa sahut yang lembut itu meredakan kegeraman. Ya. Jadi disalahkan senyum ya, hadapi dengan baik. Jadi akhirnya suami jadi bosan sendiri nyalahkan istrinya. Ya. Sebab akhirnya kelihatan bahwa salahnya itu bukan hanya sama si istri, tapi juga kepada suami. Ya. Jadi itulah perlu untuk komunikasi yang baik. Ya. Dan juga ingat bagaimana jelek-jeleknya suami itu ada pasti satu. Charles Shedd yang sudah kita katakan berulang-ulang kali. Appreciate. Appreciate satu aja pun yang kebaikannya yang di-appreciate. Dan tentu ini akan memberikan perasaan yang lebih enak daripada suaminya sehingga perasaan mau menyalahkan istri itu akan berkurang. Baik, terima kasih banyak pendeta dan ibu. Pertanyaan berikutnya, mungkin ada perceraian yang disebabkan oleh intervensi pihak keluarga lama, baik dari orang tua, mertua, atau saudara, kakak, adik, paman, dan lain-lain. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Bila ada, bagaimanakah cara mengatasinya, baik dari pasangan pernikahan ataupun dari pihak keluarga lama? Wah. Mohon tanggapannya, pendeta dan ibu. Yang sangat penting adalah hubungan suami istri yang erat seperti dua kertas yang sudah dilem jadi satu dan tidak boleh dipisahkan oleh orang lain. Ya. Orang tua, ipar, paman, mau usaha apa saja, ya tidak jadi masalah selama berdua tetap adalah satu. Ya. Jadi jangan terpengaruh kepada segala macam omongan. Itu kalau kita pikirkan kepada omongan orang ataupun usaha orang tidak pernah akan habis ya. Tetapi selama mempunyai kesatuan ya bersama akan tetap bertahan dengan baik ya. Dan kasih sayang tetap dipupuk, keluarga itu tetap bertumbuh di dalam kasih sayang dan di dalam kegiatan usaha-usaha yang dekat dengan Tuhan dan dekat satu sama lain, maka ya usaha setan untuk mencerai-beraikan melalui orang tua, melalui paman dan sebagainya tidak akan pernah berhasil. Dua-dua harus kuat dulu, dua-dua harus seperti kertas yang dilem itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut dari Facebook. Saya sekarang kerja di luar negeri. Karena faktor ekonomi, dia kerja di luar negeri karena faktor ekonomi. Suami sudah menikah lagi. Jadi waktu istri kerja di luar negeri, suami sudah menikah. Tetapi semua anak istri yang tanggung. Bagaimana ini pendeta dan ibu pendeta? Waduh. Ya, kalau menikah secara ini resmi, kalau cerainya resmi atau tidak resmi, maka sang suami
ya harus memberikan tanggungan kepada anaknya. Ya. Jadi walaupun cerai misalnya, ya tetap dia harus memberikan tanggungan. Ya. Jadi itu adalah satu kewajiban daripada sang suami. Ya. Sementara anak-anak itu masih belum dewasa, belum mungkin mencapai 22 tahun, ya maka orang tua harus memberikan pertolongan secara financial. Sang bapak, sang bapak harus memberikan biaya kepada sang istri yang lama. Ya. Jadi kalau seandainya tidak, maka sudah jelas dia sangat dipersalahkan. Ya. Kalau di Amerika, misalnya ini adalah satu hal yang sangat ketat sekali. Ya. Harus ada tunjangan. Ya. Kalau seorang tidak memberikan tunjangan ini bisa masuk penjara dia. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, saya mau tanya, bagaimana agar rumah tangga yang sangat masih muda tetap romantis secara rohani dan menghargai keluarga dari pihak satu sama lain dengan adat atau budaya yang berbeda? Terima kasih. Silahkan Pendeta dan Ibu. Saya percaya hubungan dengan Tuhan dan hubungan yang erat satu sama lain menyebabkan rumah tangga ini tetap mengasihi dan boleh menjadi berkat kepada orang lain. Meskipun mempunyai adat budaya yang berbeda. Iya. Sebab di pandangan Tuhan semua itu kita sama. Iya. Jadi ingat A ya, punya budaya A dengan budaya B yang berbeda, tapi sama-sama Kristen, mempunyai budaya C. Christian culture. Christian culture. Jadi Christian culture itu menghargai akan A dan B selama itu di dalam batas sesuai dengan Alkitab dan agama. Ya, Alkitab sendiri mengatakan bahwa artinya hormatilah orang tua di dalam Tuhan, ya turutlah artinya. Ya. Jadi artinya di dalam Tuhan, di dalam arti jangan sampai bertentangan dengan prinsip Alkitab. Ya, jadi tetap beda budaya tidak menjadi suatu masalah. Ya, tetapi ya kekristenan mengajak untuk mengasihi kedua belah pihak. Kalau misalnya saya ambil contoh, sang suami dan istri harus tetap adil ya dalam memberikan bantuan. Kadang-kadang ada orang tua dari kedua belah pihak perlu pertolongan, secara ekonomi. Maka harus disetujui bersama bahwa kepada pihak laki-laki ataupun perempuan ya kepada sama tetap tidak membedakan. Oke, baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Pertanyaan berikut dari YouTube. Bagaimana seorang yang telah bercerai lalu menikah lagi? Apa yang harus mereka lakukan? Oh, mungkin supaya jangan trauma maksudnya nih Pendeta kali ya. Dan Ibu Pendeta. Iya. Oh, jadi sudah cerai kemudian bagaimana dia harus lagi? Ya, takutnya traumanya masih menghantui. Supaya jangan pernah cerai lagi. Jangan cerai kedua kali. Betul. Jadi untuk jangan cerai lagi, ya ikutilah itu istilah partner study. Dari Paul dan Becky itu. Iya. Jadi hubungan dengan Tuhan sangat penting, komunikasi satu sama lain, harus ada suatu perencanaan ya yang baik dalam rumah tangga ya. Itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali ya, dan harus perlu pola hidup yang sehat ya. Kemudian tetap menjadi teladan yang baik, masing-masing harus tahu tanggung jawabnya. Kadang-kadang dulu terjadi perceraian oleh sebab mungkin ada masalah-masalah daripada 8 prinsip tersebut yang tidak diikuti. Ya. Jadi sekarang supaya jangan sampai kejadian demikian, perceraian kedua kali, ikutilah prinsip-prinsip itu. Oke. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa istri menabung dari gaji suami kalau istrinya tidak diberikan untuk mengelolanya? Apalagi gaji suami minim sekali. Oleh karena sembunyi-sembunyi memberikan hasilnya pada keluarganya tanpa sepengetahuan istri. Bagaimana menghadapinya, Pak Pendeta? Curhat istri nih Pendeta dan Ibu Pendeta. Kurang transparan dia. Poin yang pertama adalah ya masalah keuangan harus ada transparansi. Ya. Jadi bicara terus terang, tidak salah untuk membantu orang tua yang kurang mampu,
Ya. Dan namun itu harus diketahui oleh sang istri. Jadi jangan ada diam-diam. Ya. Masalah yang mengelola ya tergantung kepada siapa yang bisa memegang uang. Ya. Kalau istri yang pegang uang, kadang-kadang juga dia tidak bisa pegang uang, jadi apa saja yang tidak diperlukan dibeli. Bocor aja Bocor, terus. jadi bahaya. Jadi tidak masalah kalau suami yang pegang uang, tetapi ya harus transparan dan di dalam pemegangan uang daripada sang suami itu juga harus disisihkan untuk tabungan. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya sang istri itu menggunakan uang, artinya diberikan uang belanja, oke? Kita ambil contoh lah, misalnya gajinya itu adalah 5 juta, kemudian diberikan uang belanja 2 juta, misalnya, ya. Maka kelola uang yang 2 juta itu, ya, untuk disisihkan sebagian untuk tabungan. Jadi, misalnya dari belanja itu bisa di tempat yang mahal, bisa juga di tempat yang murah. Di supermarket ya, atau Anda di bisa supermarket atau pergi ke tempat yang ada pasar. Ya, di pasar umum yang jam 4 pagi. Ya, jam 4 pagi yang mengsuplai pasar. Iya, jadi lebih murah. Jadi pergi ke groceries daripada pergi ke supermarket. Jadi dengan demikian bisa disisihkan itu dana sedikit-sedikit. Saya tahu ada satu keluarga yang suaminya sangat pelit, tetapi dia masih tetap bisa menabung, ya, menabung, dan pada saat ternyata anaknya mau pergi ke sekolah ke perguruan tinggi, sang suami sedang kesulitan uang, dia keluarkan uang. Dia keluarkan uangnya. Karena pintar dia. Ya, pintar dia. Jadi bagaimanapun kecilnya Anda diberikan uang, Anda masih bisa sisihkan untuk menabung. Ya. Kasih. Pertanyaan berikut ini cukup panjang, jadi saya baca saja pendeta, mungkin pendeta dan pendeta bisa menyimaknya. Dari seorang wanita atau seorang istri ini saya lihat ya. Saya mau dibunuh dan diceraikan. Waduh, tidak ada permintaan maafnya. Saya adalah pekerja keras yang membiayai kehidupan. Kerja mencari uang untuk sekolah anak-anak, untuk makanan. Saya dijadikan pembantu yang mencuci mobil, jadi supir, masak, kebersihan rumah tangga, dan lain-lain. Saya tidak mampu lagi. Saya buat hatiku seperti kuburan, selalu diam dan tidak menceritakan kekurangannya. Tetapi dia menceritakan yang tidak pantas diceritakan kepada orang lain. Bahkan orang itu tidak dikenalnya, dia ceritakan saya juga. Aneh. Sampai saya sakit kanker payudara. Wah, kasihan ya. Tidak pernah pun ditanya keadaan saya. Saya sambil bekerja untuk mengirim uang kepada keluarga. Saya sudah kemo 8 kali. Tidak ada yang menolong saya. Hanya Tuhan yang menolong katanya. Saya kanker karena stres. Lalu tahun kemarin stres juga mikirin mereka. Mungkin keluarga yang lain ya. Akhirnya dokter operasi otak sebelah kiri. Lalu disimpan di perut selama 7 bulan. Lalu operasi kedua kali bulan Februari 2020. Pendek cerita, saya disembuhkan oleh Tuhan dan keajaiban Tuhan yang saya rasakan. Dan saya berniat bercerai dengan dengannya. Tetap saya doakan dia. Wah, luar biasa ini, tetap didoakan suaminya. Bagaimana menurut pendeta dan ibu? Wah, ini kayak drama ini ya. Silakan pendeta dan pendeta. Sangat kompleks ya, dan kasihan. Dan kami sangat simpatik dan kami akan ikut mendoakan ibu. Ya, ini adalah satu pergumulan yang sangat berat sekali, dan sangat kejam suaminya, kejam dan sangat menjamah sekali bagaimana Anda masih mendoakan akan suami. Iya, luar biasa. Jadi anjuran kami adalah tetap untuk mendoakan. Ya, hanya doa yang dapat mengubah akan seseorang. Ya. Jadi kemudian bicara dengan terus terang kepadanya. Ya. Biasanya kalau sampai seorang itu melakukan tindakan demikian, mungkin ada sesuatu pikirannya ada hubungan dengan perempuan lain. Ya. Sebab kenapa sampai suami melakukan demikian? Ya. Kalau seandainya kedapatan bahwa memang dia ada suatu hubungan dengan yang lain sampai dia tidak mencintai kepada istrinya sendiri dan melakukan yang demikian, maka dengan adanya ketidaksetiaan,
dan dengan adanya kekerasan, ya, dengan adanya tindakan yang tidak mengasihi, maka Anda mempunyai hak untuk memohon perceraian. Ya, demikian. Tetapi kalau memang ternyata bahwa dia tetap demikian, artinya dia tidak mempunyai hubungan yang lain dengan perempuan yang lain, tetapi memang temperamennya demikian, sikapnya yang demikian, dan tidak ada simpati kepada istri dan sebagainya, ya, maka tetap mendoakan dan coba bicara dengan hati ke hati, dan mungkin perlu counselor yang bisa mendoakan, yang bisa membimbing sang suami, dan coba supaya dia dapat lebih menghargai kepada seorang istri yang sudah sakit, yang sudah bekerja keras dan membiayai dan sebagainya. Itu kira-kira ya apa namanya, dan juga mungkin harus berobat kepada dokter. Ya mungkin ini masalah juga. Iya, ada masalah juga cara berpikirnya, cara berpikir, cara kejiwaan dan sebagainya. Jadi ini perlu kompleks ya. Jadi perlu penanganan yang sangat kompleks ya, bukan hanya kuasa ilahi tetapi tindakan dan sebagainya ya. Counselor yang harus diusahakan dengan segala macam cara ya. Wah, Baik, luar biasa luar ya. biasa. Dan masih Jawaban. banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk Tapi waktu kita sebetulnya. sudah habis, pendeta dan ibu Iya. pendeta. Sayang Sudah sekali. habis, ya. Sayang sekali ya. Tetapi kepada para pemirsa setia yang Hope Channel yang Indonesia yang ada di rumah, jangan khawatir. Di episode berikut kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara. Iya. Yang akan dijawab tentunya oleh pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Oke pendeta, karena waktu sudah habis, seperti yang saya katakan, closing statement dari pendeta dan Ibu pendeta, silakan. Perceraian bukanlah pemecahan. Mungkin banyak masalah yang terjadi, namun jangan memikirkan perceraian. Biarlah masing-masing keluarga atau suami dan istri menerima akan keadaan dan dengan pertolongan Tuhan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mempertumbuhkan kembali ya akan kasih sayang. Untuk itu, seperti yang kita sudah bahas, perlunya perencanaan yang matang, ya, perencanaan untuk selalu berada bersama-sama, perlunya apresiasi satu sama lain, dan ingat hubungan dengan Tuhan sangat penting peranannya, sebab kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan dekat satu sama lain. Bicarakan, ya, komunikasi yang baik. Pola hidup haruslah pola hidup yang sehat supaya tetap sehat ya dan segar, satu sama lain dapat menguatkan satu sama lain. Dan setiap rumah tangga harus menjadi teladan yang baik dan masing-masing harus buat tanggung jawabnya ya. Dan jangan lupa menyisihkan dana untuk tabungan untuk menghadapi masa paceklik ya. Jadi dengan demikian, kalau rumah tangga mengikuti akan prinsip ini akan tetap langgeng ya. Bukan hanya sementara selalu berbahagia, tetapi sampai di dunia yang akan datang. Sampai di surga tetap bahagia. Amin. Terima kasih banyak. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baik, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena kami dapat mempelajari bagaimana caranya supaya kami sama sekali tidak memikirkan untuk mengadakan perceraian daripada pernikahan kami. Tuhan mengetahui bagaimana dampak yang negatif daripada perceraian. Biarlah kami selalu bersekutu dengan Tuhan, partners with God, supaya kita bisa partners with one another, sehingga kami bukan saja mempunyai rumah tangga yang berbahagia, tetapi juga memberikan dampak yang positif kepada jemaat dan maupun juga kepada masyarakat. Dengarkanlah doa kami ini, kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Baik, sampai berjumpa kembali pendeta dan ibu pendeta, sampai Senin depan. Terima kasih Tetap pendeta sehat dan ibu pendeta. Ya, Tuhan berkati. Sampai berjumpa, bye. Sampai berjumpa lagi, bye-bye. Sekedar mengingatkan kepada para pemirsa bahwa Hope Channel Indonesia dari studio Jakarta akan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabat melalui acara-acara yang disiarkan secara langsung dari studio. Dan jangan ketinggalan untuk menyaksikan acara-acara yang sangat menarik. Dan juga diinformasikan apabila pemirsa di rumah ingin menyaksikan kembali tayangan Obsesi
Hati pada episode-episode sebelumnya, silahkan menyaksikannya di channel YouTube Obsesi Hati. Anda dapat memilih episode apa yang akan Anda saksikan di sana, dan Anda dapat mengikuti semua acara dari awal hingga akhirnya. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia, dan secara khusus kepada pemirsa setia dari Obsesi Hati yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhirnya. Dan juga terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kru Hope Channel Indonesia yang setelah bekerja dengan keras untuk mewujudkan acara ini dapat berlangsung dengan baik. Dan juga kepada sahabat-sahabat dari Juru Bahasa Isyarat yang telah menemani kami dari awal acara ini hingga pada akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.